Terima kasih, selamat siang Bapak Zulkifli. Nama saya Nur Hastuti, saya anggota 100 Ekonom Indef di bawah Prof. Didi. Dan kebetulan saya dosen Pak di program S3 Trisakti. Nah pertanyaan saya sederhana, kan Bapak tadi menyebutkan masalah teknologi ya Pak ya. Untuk memberikan kemajuan kepada pertanian kita. Nah bagaimana penerapan teknologi yang mungkin bisa kita pelajari, kebetulan tadi pagi Pak Hashim kan bilang, oh kita harus kerjasama nih dengan negara-negara lain ya, misalnya seperti negara Jepang ya, kan mereka sudah sangat optimal menggunakan teknologi hidroponik. Jadi bisa menanam padi tidak perlu di sawah tapi bisa di gedung-gedung, karena kita juga tahu banyak gedung-gedung di Jakarta ini kosong Pak. Jadi akan sangat bermanfaat kalau kita bisa mungkin kerjasama dan pemerintah Jepang mengoptimalkan wilayah-wilayah yang banyak gedung tapi kosong ya, karena investor-investor asing keluar selama masa pandemi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita melihat dari pemerintah Cina, karena kebetulan kami Trisakti baru pulang dari Cina bareng-bareng 200 orang Pak. Nah jadi kita lihat bahwa masing-masing provinsi di Cina itu mereka fokus dengan keunggulan pangan di masing-masing provinsi. Nah kira-kira apa strategi Kementerian Pertanian mengoptimalkan pangan yang ada di wilayah masing-masing provinsi Indonesia, mengingat padi itu bukan satu-satunya kekuatan pangan kita Pak. Terima kasih Pak Zulkifli, wassalamualaikum. Ya tentu teknologi tidak mau, ya kalau enggak kita kan produktivitasnya akan kalah gitu, mau nggak mau. Tapi tentu kita kan baru nih, baru mengejar teman-teman kita, nggak usah Tiongkok, Jepang lah, kejauhan. Ya kita ngejar Pak CT, Thailand aja dulu lah, atau Vietnam lah gitu ya. Karena kan kalau pertanian ini kan, ya tadi kalau Jepang mesinnya aja udah canggih sekali gitu. Nah, yang pertama tentu kita yang tadi Thailand dan Vietnam, kemudian yang paling penting sekarang itu ya, kita di samping secara bertahap mempergunakan, apalagi kalau tadi apa tuh, hidroponik gitu ya, itu juga anak-anak muda sudah, ya tapi memberikan kesadaran halaman rumahnya ditanam aja belum gitu. Misalnya cabai nih lagi rame nih, kan belum puasa nih. Belum puasa cabai itu sekarang jadi berapa ya, mahal sekali gitu. Yang mempengaruhi inflasi tinggi. Padahal kan nanam cabai depan rumah aja bisa gitu. Nah kita kesadaran itu aja belum. Bahkan kesadaran bahwa pertanian, perkebunan itu ya itu enggak menguntungkan lah, itu kerjaan tidak terpaksa lah dan seterusnya. Ini kita akan memberikan pemahaman kepada anak-anak muda, kepada masyarakat kita, bahwa bertani, berkebun itu sekarang sangat menguntungkan. Di samping tentu kita mempergunakan teknologi yang pokok-pokok dulu saja. Yang pokok-pokok dulu. Ya. Saya pernah lihat ke IPB itu Pak, itu canggih sekali gitu. Itu mungkin percontohan boleh, tapi kalau diterapkan saya kira masih belum. Nah kita membangun ekosistemnya dulu agar anak-anak muda mau, masyarakat mulai mau bertani dan bertani itu menguntungkan. Nah sekarang kita lihat hasil nilai tukar pertanian ada nggak coba? Tertarik dulu deh ini, ya, tertarik dulu. Gitu ya. Saudara-saudara misalnya coba ditayangkan nilai tukar pertanian. Sekarang misalnya saya ambil contoh kelapa saja, kelapa. Kita sekarang kekurangan kelapa. Karena kelapa kita sekarang habis dibeli sama Tiongkok. Untuk apa? Untuk pengganti susu. Jadi kalau bikin kopi keren di sana sekarang pakai santan, pakai susu dari kelapa. Bahasa gaulnya coconut milk ya Pak? Iya. Jadi kelapa itu mahal sekali gitu sekarang. Nah ini contoh ya, bahwa pertanian itu sebenarnya sangat menguntungkan. Ini kita lihat, tanaman pangan nilai tukarnya sudah bagus sekali, belum bagus sekali, tapi sudah naik tajam jadi 109. Ya, kalau hortikultura lumayan tuh.
sudah 118, 129 itu hortikultura. Ya. Tapi ada tanaman perkebunan mana ya? Yang ketiga Pak. Tanaman perkebunan rakyat yang ketiga. Ya, tanaman perkebunan tuh Pak paling menguntungkan. Tapi ini kan anak-anak muda kan udah apatis dulu. Aduh petani males lah katanya. Ya kan? Sekarang kita impor coklat banyak sekali. Coklat 1 kilo 150.000 rupiah. Pak Khairul, 150.000 rupiah. Kopi, kita impor kopi banyak sekali. 1 kilo kopi 80.000 rupiah sekarang. Cengkeh, kita impor cengkeh banyak sekali. Ya. Harganya juga luar biasa bagus. Cabai, kita impor cabai itu 300.000 ton. Cabai kering, Pak Khairul. Harganya juga bagus sekali. Jadi kita sekarang mulai mengajar anak muda, anak-anak milenial ya. Tadi dengan kur, dengan itu ya. Dengan pertanian sederhana saja dulu, itu sekarang sudah menguntungkan. Nanti tentu kalau sudah menguntungkan, sudah suka, baru kita kembangkan tadi yang lebih lebih tinggi lagi ya. Hidroponik dan lain-lain ya. Bahkan ada yang datang menawarkan pada saya, Pak kita bisa tambah produksi beras 10 juta. Ton, nggak usah pakai sawah. Pakai apa saya bilang? Pakai alat-alat bekas. Intensifikasi. Enggak, pakai plastik, pakai bekas galon, pakai bekas aqua, ya, bisa di depan rumah. Itu produktivitasnya bisa 1 hektar 5 ton. Tapi pakai antara, ya, pakai antara Pak Khairul. Jadi pakai botol aqua gelas. Galon yang besar itu depan rumah itu udah bisa sebetulnya sederhana. Tapi itu kan lebih sulit lagi, yang mudah aja kita belum mau apalagi yang sulit gitu. Ini mulai dulu bahwa ini menarik, nilai tukarnya tinggi. Coba lihat teman-teman Pak Khairul, kalau yang perkebunan besar rata-rata punya pasar pribadi tuh. Karena menguntungkan gitu. Nah ini dulu ya, dulu. Tentu pemerintah memperhatikan dari modalnya, bank-bank pemerintah kur sudah nyiapin 300 triliun ya. Dan kita juga ada beberapa proyek kerjasama dengan PTPN dan lain-lain agar anak-anak muda mau untuk mengembangkan perkebunan tebu, perkebunan kelapa dan lain-lain. Itu saya kira. Oke baik, terima kasih Pak Zulhas. Berikutnya satu lagi penanya terakhir mungkin boleh singkat saja. Cukup satu kayaknya ya. Cukup satu kayaknya. Baik, yaudah, kalau gitu giliran saya Bapak, satu lagi banyak. terakhir, boleh Ya, izin Pak. Oke, pertanyaannya Bapak. Selain dirangkum ya dengan closing statement Anda, mungkin ini juga banyak menjadi pertanyaan beberapa pihak begitu. Kita ketahui bahwa pemerintah terus mengembangkan food estate, mungkin boleh diupdate juga untuk food estate yang di Papua saat ini. Dan kemudian pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah dan kenapa yang dipilih adalah food estate sejauh ini Bapak? Tidak peningkatan produktivitas petani dari lahan yang sudah existing begitu. Baik. Tadi kan saya sudah jelaskan ada 2, kita bikin baru ya food estate itu. Yang 2 optimalisasi yang ada. Yang justru yang menjadi fokus sekarang yang ada nih. Ya, karena kalau yang baru kan lama, itu tadi udah saya jawab. Yang terakhir saudara-saudara, kalau ini bisa percepat ya suasana pangan, karena apa? Karena satu hal, karena Pak Prabowo presiden kita sangat concern soal ini. Jadi apa yang kita minta dikasih beliau. Pak ini kurang untuk irigasi, oke. Pak ini pupuk begini, oke. Pak ini oke. Jadi memang dukungan orang nomor 1 itu akan sangat menentukan. Dan kami yakin, kami percaya diri karena dukungan presiden dalam soal ini luar biasa. Kenapa? Melihat keadaan kita saudara, kita nggak sadar, tanpa kita sadari maksud saya, kita ini mulai berganti pangan. Ya, biasanya sarapan nasi goreng, sekarang pakai roti atau mie kan. Kita impor gandum sudah 13 juta Pak. Kita biasa makan bawang merah, sekarang mulai disodori bawang putih. Bawang putih kita nggak bisa tanam Pak. Itu kita biasa makan ketela, singkong rebus, gaya sekarang kita makannya kentang. Kentang juga sekarang susah tumbuh gitu. Jadi kalau kita bertahap ganti dan tergantung, bayangkan saya pernah waktu kita kesulitan beras tahun lalu, ya saya 6 kali saya pergi ke India Pak Khairul, 6 kali.
India punya beras stok 7 ton lebih, 7 juta, bukan 7 ton, 7 juta. Saya mau beli 1 juta. Beli loh Pak, nggak dapat 5 kali datang. Harga dari 420 naik 620, nggak dapat beras. Bayangkan nanti negara sebesar ini hampir 280 juta lebih, masa makan kita tergantung orang. Kita punya uang kalau nggak bisa beli gimana? Gitu. Oleh karena itu Pak Presiden mengatakan tidak ada tawar menawar, kita harus swasembada pangan. Setelah ini swasembada energi, gitu. Ya, setelah ini hilirisasi, gitu. Mudah-mudahan dengan program utama swasembada pangan, makanan bergizi bergratis, kemarin diluncurkan Danantara, ya. Memang awal-awal masih, ya, karena baru kan baru, ya. Mudah-mudahan nanti soal waktu, apa yang dicanangkan yang kadang-kadang orang mana mungkin swasembada, mana mungkin kemarin kita impornya 4 juta ton beras, mana mungkin garamnya sekian banyak impor, mana mungkin ya. Nah, ini kita akan buktikan, nanti kita lihat akhir tahun apa kata BPS, berapa produksi kita, berapa kita impor, serta kita akan sampaikan. Begitu juga saya kira soal pertumbuhan ekonomi. Ya, oke, saya kira baik. begitu. Baik, terima kasih Bapak terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.